Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nurul Falah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga kalian bisa menjalankan proses pembelajaran jarak jauh dengan baik dan secara efektif. Selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya bersama dengan Ibu Nabila. Hari ini kita akan memasuki bab yang kedua di semester genap, yaitu tentang cerita inspiratif atau cerita inspirasi. Tentunya kalian sering sekali mendengar atau membaca kisah-kisah tokoh-tokoh terkenal yang menginspirasi sehingga bisa mengunggah hati kalian, atau bisa juga merubah kehidupan kalian menjadi lebih baik. Nah, di sini kita akan membahas cerita inspirasi, bagaimana pengertiannya, strukturnya, lalu unsur kebahasaan yang terdapat di dalam cerita inspirasi. Cerita inspirasi itu merupakan cerita atau kisah masa lalu yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan hasil yang sama, terutama yang menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh terdahulu. Nah, itu yang dimaksud dengan cerita inspirasi atau cerita inspiratif. Jadi, dari cerita masa lalu tokoh-tokoh terkenal yang bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, ciri-ciri dari cerita inspirasi. Yang pertama, judulnya menarik. Yang kedua, ceritanya sistematis, disusun secara sistematis, jelas, karena cerita inspirasi itu memiliki struktur di dalam penulisannya. Lalu yang ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang. Ide cerita muncul dari fenomena masyarakat, lalu juga mengandung simpati, kepedulian, atau empati di dalam isi ceritanya, dan mampu memotivasi pembaca melakukan perubahan lebih baik. Itu jelas, karena menginspirasi. Dan yang terakhir, pesan dalam cerita itu bersifat implisit. Maksud dari implisit di sini, jadi tidak secara terang-terangan disampaikan apa pesan dari ceritanya, tetapi pesannya itu terkandung di dalam dari isi ceritanya itu tersendiri, ya, dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Selanjutnya, jenis-jenis cerita inspirasi itu dibagi menjadi dua, berdasarkan sifat peristiwa dan berdasarkan tokoh. Itu jenis cerita inspirasi. Nah, yang berdasarkan sifat peristiwa dibagi menjadi dua. Terdapat cerita inspirasi non-fiksi dan cerita inspirasi fiksi. Cerita inspirasi non-fiksi itu yang ceritanya, isinya itu memiliki tokoh atau latar belakang cerita yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi yang real, yang nyata. Contohnya cerita tentang tokoh terkenal, siapa misalnya pendiri Facebook. Jadi tokohnya, latar belakangnya, latar tempat dan sebagainya itu diambil dari kisah nyata sebenar-benarnya. Nah, itu cerita inspirasi non-fiksi. Sedangkan cerita inspirasi fiksi, tokoh dan latar belakang ceritanya itu rekaan dari penulis. Ya, jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi disamarkan, istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya, yang berdasarkan tokoh dibagi lagi menjadi tiga. Terdapat cerita inspirasi tokoh terkenal, cerita inspirasi sufi, dan cerita inspirasi binatang. Cerita inspirasi tokoh terkenal, contohnya tokoh terkenal di Indonesia, B.J. Habibie, itu kisah biografinya sangat menginspirasi. Tentunya kalian sudah banyak dengar cerita tentang beliau, bagaimana kehidupannya sangat-sangat menginspirasi, bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, dan pesan yang tersampaikan
juga sangat menyentuh hati. Nah, itu contoh dari cerita inspirasi tokoh terkenal. Terus selanjutnya cerita inspirasi sufi. Sufi di sini tokoh-tokoh pemuka agama. Kalau di Islam, kalian sering dengar cerita-cerita atau kisah-kisah inspirasi dari para nabi atau para wali. Nah, itu bagaimana cara beliau menyiarkan dakwah. Nah, seperti perjuangan beliau seperti apa. Nah, itu menginspirasi banyak umat. Selanjutnya cerita inspirasi binatang. Nah, di sini dimaksudkan binatang ini diceritakan bisa melakukan hal yang sama seperti manusia. Jadi digambarkan sama dengan manusia. Bukan berarti disama-samakan, bukan berarti menyamakan manusia dengan binatang, tidak, tapi dianalogikan seperti itu. Dianalogikan manusia itu, binatang itu seperti manusia, bisa mendengar, berjalan. Memang bisa berjalan nih binatang, maksudnya mendengar, berbicara, seperti itu, seperti manusia. Untuk apa? Nah, untuk menginspirasi para pembaca atau pendengar dari cerita inspirasi binatang. Jadi hanya di sini bedanya itu ya diperankannya oleh binatang gitu, tapi ceritanya cerita yang diambil dari cerita-cerita manusia seperti itu ya. Itu yang berdasarkan tokoh. Jadi jenis cerita inspirasi dibagi menjadi dua, berdasarkan sifat peristiwa dan berdasarkan tokoh. Lalu yang berdasarkan sifat peristiwa dibagi menjadi dua lagi, non-fiksi dan fiksi. Sedangkan yang berdasarkan tokoh dibagi menjadi tiga, tokoh terkenal, sufi, dan yang terakhir binatang. Lanjut. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sambil disimak di buku kalian ada kok ya. Ditandai hal-hal yang penting di stabilo. Selanjutnya struktur teks cerita inspirasi atau inspiratif. Yang pertama orientasi. Tentu kalian sudah tidak asing lagi. Orientasi itu pengenalan tema, latar dan tokoh. Ingat, masa-masa orientasi, masa-masa perkenalan apa? Tema, latar, dan tokoh, atau unsur-unsur lainnya. Nah, yang kedua, komplikasi, konflik, berarti sudah memasuki permasalahan dalam cerita, berisi konflik sampai kepada klimaks dari cerita. Terus juga yang ketiga, resolusi, ini sudah memasuki pemecahan masalah-masalah, jadi solusi-solusi sudah masuk diceritakan di dalam bagian ini, resolusi. Dan paragraf yang terakhir itu terdapat koda, amanat dan simpulan positif. Amanat itu apa? Pesan-pesan yang disampaikan. Nah, sebenarnya struktur dari teks cerita inspiratif ini sangat mirip dengan cerita imajinasi yang sudah kalian pernah pelajari di kelas 7. Bedanya di dalam cerita inspirasi itu memiliki koda di paragraf terakhir. Jadi cerita inspirasi itu memiliki amanat dan simpulan di paragraf terakhir. Ya, kalau cerita imajinasi kan hanya orientasi, komplikasi, resolusi sudah selesai. Sedangkan di cerita inspirasi itu memiliki koda di paragraf terakhir. Ya. Nah, itu saja untuk materi kelas 9 hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Tidak ada tugas untuk hari ini, jadi dipelajari lagi materinya, diulang-ulang terus videonya, dibaca bukunya, ditandai hal-hal yang penting. Ya, rajin membaca. Jangan biar tidak terketinggalan materi. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jadi, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.